faktor yang mempengaruhi selain dari pandemi sendiri. Antara lain adanya PSBB juga tadi sudah disebutkan bahwa menyebabkan bahwa logistik dan pengiriman barang menjadi agak terhambat. Pembangunan proyek juga terlambat, pembangunan infrastruktur juga terlambat. Ini semua yang menyebabkan penjualan dan produksi dari baja terutama untuk semester berikut ini juga semester lalu masih tersendat. Begitu kira-kira, Mbak. Pak Yohanes, ini kan sebenarnya ada dua pasar ya, kalau dilihat kan sebenarnya ada retail dan juga proyek begitu. Tadi Anda katakan cukup terhambat, itu tekanannya seperti apa hambatannya? Dan kalau dilihat dari masing-masing kontribusi sendiri, sejauh ini seperti apa kalau kita flashback ke sepanjang semester 1 2020, Pak Yohanes? Kalau untuk komposisi sebetulnya kira-kira 50-50 ya, jadi antara komposisi dari proyek dan retail itu sebenarnya 50-50. Nah, memang pemerintah sendiri kita lihat sebetulnya berusaha untuk mensupport dengan terus meneruskan proyek-proyek infrastrukturnya. Hanya memang kondisi di lapangan, mobilitas pekerja juga terhambat, itu yang menyebabkan mungkin terjadinya delay dari setiap proyek-proyek itu. Kita lihat sih sebenarnya untuk ke depan ini sudah agak mendingan ya, cuma memang kita masih cukup cautious lah, cukup hati-hati dengan kondisi terkininya. Begitu, Mbak. Mendingannya seperti apa, Pak, kalau dilihat ke depannya? Karena ini juga akan mereview juga atau meningkatkan juga tadi seperti yang saya sempat sampaikan juga, meningkatkan tingkat utilisasi di semester 2 2020. Dan tingkat kehati-hatiannya seperti apa yang masih akan dilihat di sisa bulan di 2020 ini, Pak Yohanes? Oke, jadi memang perlambatan terbesar itu kan terjadi pada bulan Mei, di mana kita mengalami COVID berbarengan dengan adanya hari Lebaran yang memang secara historical tahun ke tahun itu banyak terjadi liburan dan apa ya ketidakefektifan dari logistik. Kemudian memasuki bulan Juni dan Juli kita melihat bahwa pesanan sudah mulai masuk dan itu yang membuat kita mulai meningkatkan utilisasi produksi. Ya, dalam hal ini memang semua pelaku usaha saya kira masih cukup berhati-hati melihat apakah kenaikan permintaan ini sustainable. Karena memang kita lihat di kondisi dunia sendiri memang kondisinya cukup aneh gitu. Harga besi baja pada saat ini tuh naik terus. Meskipun kita lihat pergerakan dari ekonominya sendiri belum optimal seperti itu. Harga besi naik terus, tapi dari sisi permintaannya tidak terlalu optimal begitu ya. Ini ada dinamika apa sebenarnya kalau Anda melihatnya sebagai pengusaha begitu yang terjadi dari sisi demand, permintaan dan serapan sendiri seperti apa, Pak Yohanes? Kalau dalam negeri untuk supply itu kan kita ada dua sumber ya, ada dari domestik maupun dari impor. Nah, memang kita lihat bahwa pemerintah sesuai dengan komitmennya untuk melindungi industri baja nasional, mereka sudah menerapkan pembatasan impor yang cukup efektif. Memang buat kami pelaku pasar mendukung kebijakan itu.